Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Dan kali ini kita bakal sisipin juga untuk Ethereum Update, karena kebetulan Bitcoinnya juga nggak kemana-mana, jadi kita tambahin update baru lah ya. Nah teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam price action. But before that, saya hampir lupa ya, ada satu news event penting hari ini yang membalikkan keadaan cukup signifikan pada situasi di Amerika Serikat. Nah, keadaan itu apa? Kalau kalian lihat hari ini, JOLTS job opening itu drop signifikan banget. Dan dengan berkurangnya lapangan pekerjaan, hal ini harusnya menyebabkan para pelaku pasar ya menilai bahwa US itu makin dekat dengan resesi ekonomi. Oke? Jadi kalau kita lihat hari ini apa yang disebabkan oleh JOLTS job opening itu, ya, sorry teman-teman, susah ngomongnya. JOLTS job opening, dolar itu langsung drop signifikan per jam 9 tadi ya. Kalau kita lihat setelah rilis data dia drop signifikan. Di sisi lain kita ngelihat gold hari ini nanjak sangat-sangat powerful, dan almost pair lain ya terhadap dolar itu menguat sangat signifikan terjadi pada saat setelah JOLTS job opening. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini situasinya itu cenderung nggak begitu bagus sebetulnya buat stock market ya. Kalau kita lihat stock market hari ini terkoreksi rata-rata after data tadi ya rilis, begitu keluar datanya Nasdaq turun, S&P 500 dropnya bahkan signifikan banget. Dan sebenarnya sih kalau kita lihat di daily juga memang S&P 500 reject lagi dari area resistance-nya. Jadi kita memang belum kemana-mana. Sementara di sisi lain Bitcoin itu kayaknya dapat advantage ya, karena melihat situasi yang terjadi saat ini itu harusnya cenderung negatif buat aset-aset beresiko seperti S&P 500 Nasdaq. Ternyata Bitcoin malah di sisi lain ngikutin jejaknya XAU ya. XAU atau gold menguat, Bitcoin malah ikut menguat ya. Pertanyaannya adalah apakah ini lagging? Apakah kita akan dapat impact-nya atau terkena imbasnya agak terlambat setelah besok atau mungkin lusa ya. Tapi yang pasti dari JOLTS job opening hari ini kita dapat informasi bahwa ada kemungkinan non-farm employment yang akan dirilis pada Jumat ini itu akan cenderung negatif buat Amerika ya. Dan kalau misalnya cenderung negatif buat dolar Amerika, kita tahu dong harusnya cenderung positif, karena Bitcoin secara value kalau di-compare dengan dolar berarti Bitcoin harusnya lebih powerful ya. Sesederhana itu. Mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa Nasdaq S&P 500 hari ini turun tapi Bitcoinnya masih tetap naik. Alright, so guys, kalau kita lihat di time frame daily, we are still in the same range, jadi kita belum kemana-mana. Tapi good newsnya adalah kemarin kita sempat bahas ya sama teman-teman sekalian bahwa kita di sini punya last defense ya. Last defense yang bisa dikatakan merupakan tahanan cukup penting ya, atau lowest price yang nggak boleh di close gitu. Dan ternyata berhasil nih kita bertahan di atas lowest price itu, dan kita nggak dapetin reaction lagi. Dan overall seperti yang saya sempat updatekan di Telegram ya hari ini, kita ngelihat sebenarnya dia membentuk semacam channel ya. Somehow kalau saya mungkin geser sedikit ke atas ya, ini harusnya belum break, jadi saya lebih prefer seperti ini biar kita istilahnya menilai ini lebih konservatif ya. Karena kita ngelihat juga di bagian atas toh ada resistance-nya, dan resistance-nya juga kan belum break nih. Jadi kita belum bisa ambil kesimpulan bahwa market ready to rally gitu. Tapi kalau kalian mau ambil kesimpulan lain bahwa di sini membentuk semacam inverted head and shoulders, nggak salah juga ya. Teman-teman juga bisa nilai dari sisi seperti itu. Nah, meanwhile dari 15 minute good news-nya kalau kita lihat di pergerakan saat ini, sebenarnya sebelumnya ada area supply, dan area supply tersebut sudah berhasil di take out. Jadi anggapannya kita udah flip menjadi buyers ya, dan di sini itu harusnya lebih ke arah dominasi dari sisi demand ya, atau buyers. Dan kelihatannya sempat diturunkan lagi, retest terhadap area demand-nya, dan harga berhasil bertahan di atasnya ya. Jadi kalau kita lihat saat ini secara struktur ini adalah lowest price yang bisa dikatakan cukup penting buat kita saat ini. Meanwhile highest price ini akan menjadi tahanan resistance untuk pergerakan besok ya. Kalau harga Bitcoin besok mampu take out level tersebut, maka harusnya ini akan menjadi indikasi yang cukup positif buat Bitcoin kembali menguat. Alright, so itu dia teman-teman untuk time frame hourly. Saya juga mau tambahkan di exponential moving average 21 nya itu akan menjadi tahanan juga, menjadi dynamic support untuk pergerakan Bitcoin ke depannya ya. Boleh diperhatikan
Namun jangan terlalu bergantung, karena kalau kita lihat EMA ini udah terjadi bear cross dan bull cross sebanyak beberapa kali dalam tempo waktu yang cenderung singkat. Ini artinya harusnya harga cenderung sideways aja. Jadi kalau saya kembali lagi ke time frame yang lebih besar, intinya kalau buat saya fokus utamanya this is the impulsive rebound, dan ini adalah proses korektifnya. Jadi perhaps kita bisa ngelihat Bitcoin akan cenderung ke arah bullish ya, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas level-level tertentu, teman-teman. Alright, nah yang menarik di sisi lain, Ethereum hari ini tuh berhasil breakout dari level resistance yang sangat penting ya so far sepanjang pergerakan yang lalu. Dan saya sempat katakan juga ke teman-teman di advance ya, kalau kita berhasil break dari sini, ini harusnya next area yang akan dites adalah kisaran level $2.000 ya. Itu bakal jadi tahanan atas kita yang baru. Dan kelihatannya sih harusnya ya, kalau dengan posisi Bitcoin yang nggak terlalu macem-macem ya menjelang closing price hari ini, kita bakal ngelihat ada konfirmasi break dan close bahkan di atas level $1.850, which means area tersebut adalah resistance untuk Ethereum so far selama beberapa hari terakhir. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada progress sideways yang terjadi. Ini lebih kurang mirip-mirip dengan Bitcoin ya. Cuman yang berbeda adalah balik lagi closing time frame daily untuk Ethereum hari ini kelihatannya akan mengkonfirmasikan breakout pada range yang terbentuk selama beberapa hari terakhir. Nah, good newsnya lagi, exponential moving average 21 berfungsi dengan baik untuk time frame daily, dan juga EMA 8 saat ini posisinya agak sensitif nih. Jadi begitu dites, itu langsung ada reaksi. Harga langsung nanjak lagi, breakout dari resistance sebelumnya. Jadi so far, good banget ya untuk progress perkembangan daripada si Ethereum. Alright? Nah, kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, sebenarnya ini saya sempat diskusikan sama teman-teman di advance juga. Per hari ini kita ngelihat ada opportunity yang sebetulnya bisa dimanfaatkan ya. Karena kalau kalian turun ke time frame 15 menit, di sini kita ngelihat bahwa sebenarnya pergerakan pada sepanjang sesi Asia, highest point-nya itu udah berhasil di break. Jadi jatuhnya ini tuh udah ada market activation ya. Pada saat dia berhasil break, kalian bisa lihat break and retest, and then bam 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 ya, harga naik dan sekarang berhasil create new high level. Bahkan berhasil close dari area resistance pada time frame 1 jam dan juga time frame yang seperti 4 jam. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam, concern saya sebelumnya adalah melihat ini sebagai proses reakumulasi. Karena setelah harga di sini berhasil break, ya kalian bisa lihat kita ada pullback tapi harga mampu bertahan di atas area support level sebelumnya. Dan setelah itu kita bisa lihat dia mulai konsisten create yang namanya higher high, higher low sequence. Alright? Nah, pada time frame 4 jam, kalau saat ini kita ngelihat dengan tail candle yang terbentuk di sini, harusnya bisa memberikan indikasi untuk Ethereum sedikit terkoreksi. Ya, paling nggak kalau kita lihat di time frame 1 jam, maybe kita akan retest dulu nih terhadap area resistance sebelumnya. Dan ini masih bisa menjadi peluang untuk teman-teman follow up, karena harusnya dengan break pada area resistance ini bisa ngebawa Ethereum ngejar sampai ke level $2.000 lebih kurangnya. Dan kalau kita lihat dari sisi oscillators ya, di sini memang terlihat ada potensi membentuk yang namanya divergence, but right now posisi masih mendongak ke atas, jadi kita belum tahu dengan pasti apakah di sini secara oscillators menunjukkan bahwa Ethereum itu hanya naik untuk mencari likuiditas saja. Jadi kita bisa bilang istilahnya itu dengan bull trap. Alright, nah terlepas dari apakah itu bull trap atau bukan, kalau buat saya sih simple aja ya, selama dia selama dia turun dan tidak berhasil breakdown, entah kita di sini mendapatkan reaction, maka ini adalah reaksi yang menurut saya bisa kita follow up. Ya, tapi untuk proses itu terjadi, kita perlu melihat Ethereum itu berhasil breakdown dulu nih dari progres yang terbentuk saat ini, karena kita bisa lihat ada probabilitas membentuk ascending triangle, atau kalian yang mungkin bilang di sini membentuk semacam double top, itu juga nggak salah ya. Kalau misalnya kalian bilang itu adalah double top, dan kita perlu lihat bagaimana di sini Ethereum breakdown dulu nih dari progres saat ini. Jadi begitu dia breakdown, ya seperti yang saya katakan, inilah proses retest yang kita butuhkan, dan retest ini bisa memberikan kita peluang untuk masuk kembali dan mencoba follow up ya, peluang lah ya yang ada pada Ethereum untuk saat ini. Oke, nah so far teman-teman itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau buat saya sih pribadi, saya melihat dari sisi itu, dan tentu saja Ethereum punya peluang untuk dimanfaatkan. Terlepas dari Bitcoin yang masih sideways, Ethereum kelihatannya udah breakout duluan dan dia punya
activity kelihatannya lebih aktif ya dibandingkan dengan Bitcoin. Dan mungkin itu disebabkan oleh Bitcoin dominance juga yang saat ini berada di range yang sama. Alright, dan kalau misalnya Ethereum by the way berhasil impulsive rebound, saya pikir impact-nya terhadap altcoins akan cenderung positif. Jadi Bitcoin-nya biarkan dulu dia sideways saja. Kalau bisa Bitcoin dominance-nya turun dan akhirnya money flow-nya itu lari ke altcoins. Dan mungkin itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mencari peluang di altcoins. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching this video. Selama 10 menit ini mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman, bisa memberikan gambaran alternatif atau referensi analisa, dan I think that's it from me. Thank you very much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and have a nice day guys today. Cheers, bye bye.